Halo semuanya, saya Fani. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu sektor yang sangat penting karena ini berpengaruh terhadap perdagangan, baik itu yang ada di lokal, regional, maupun internasional. Sektor yang dimaksud adalah sektor shipping. Jadi di sesi ini saya akan membahas mengenai overview dari shipping business. Seperti apa itu? Mari kita bahas satu-satu. Jadi di dalam shipping bisnis terdapat beberapa aktor gitu ya, yang terlibat di dalamnya. Yang pertama kita mengenal adanya ship owner. Ship owner ini adalah pihak yang memiliki kapal. Jadi shipping bisnis itu terdiri dari beberapa ship owner ya. Masing-masing ship owner itu bisa memiliki satu, dua, atau banyak kapal. Ini adalah pihak pertama yang ada di dalam shipping bisnis. Nah, selain ship owner, kita juga mengenal adanya ship builder di dalam shipping business. Jadi ship builder ini merupakan pihak gitu ya, bisa galangan ataupun yang lainnya yang melakukan usaha membangun kapal. Ini adalah ship builder. Nah, selain ship builder, kita juga mengenal adanya scrap dealers. Ini adalah pihak yang menghancurkan gitu ya atau men-scrap suatu kapal gitu ya. Jadi dari yang bentuknya kapal gitu ya, dia masuk ke demolition market, ada scrap dealer ini ya yang mengkonversi kapal itu ke suatu scrap gitu ya, baja yang bisa dijual. Nah, selain ship builder, scrap dealer, kita di dalam bisnis shipping juga ada terminal operator ya, karena shipping itu bergerak dari satu terminal ke terminal yang lainnya. Nah, ketika si kapal itu singgah, gitu ya, tentu di sana akan berinteraksi dengan terminal operator ini. Gitu ya. Terminal operator ini bisa terminal loading atau muat maupun terminal bongkar, gitu ya, atau discharge. Nah, selain terminal operator juga ada transport operator gitu ya. Ini adalah pihak yang mengoperasikan kapal itu gitu ya untuk memenuhi permintaan pengangkutan gitu ya yang ada dari si cargo owner. Jadi transport operator inilah yang memerintahkan suatu kapal itu bergerak dari titik A ke titik B gitu. Nah, selain transport operator, di dalam shipping business ini juga ada yang namanya ship agent. Gitu ya. Jadi ketika suatu kapal itu bergerak ke pelabuhan, gitu ya, dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain, ada pihak yang mewakili si pemilik, gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai ship agent. Dia mengurusi surat-suratnya kapal, mengurusi administrasi, gitu ya, sehingga kapal itu bisa sandar di pelabuhan, bisa menjalankan operasi bongkar maupun operasi muat. Inilah yang dilakukan oleh ship agent. Pihak lain gitu ya yang ada di dalam shipping business ini adalah charterer gitu ya. Karena pemilik kapal itu tentu ingin agar kapalnya itu bisa digunakan oleh pihak lain. Nah, pihak lain yang menggunakan, menyewa, itulah si charterer ini gitu ya. Dia bisa suatu national oil company ataupun pihak lain gitu ya yang memerlukan kapal dari pihak luar gitu ya, yang melakukan alih daya terkait dengan jasa pengapalan. Jadi dia menyewa kapal. Pihak inilah yang disebut sebagai charterer. Nah, biasanya di dalam shipping business ini yang mempertemukan ship owner dengan charterer itu ada intermediary-nya gitu ya, yang disebut sebagai ship broker. Jadi usahanya adalah memasarkan kapal dari si ship owner dan dia juga membantu si charterer gitu ya untuk mencari kapal yang sesuai dengan kebutuhannya. Matching antara supply dengan demand dengan kapal ini biasanya difasilitasi oleh ship broker. Nah, shipping business, gitu ya, interaksi antara beberapa komponen tersebut itu merupakan suatu hal yang esensial, gitu ya, yang penting untuk pengembangan ekonomi dunia, gitu ya, karena itu mempengaruhi perdagangan secara umum, gitu ya. Ini adalah penting, gitu ya, yang disebut sebagai shipping business. Nah, lalu di dalam shipping business kita mengenal ada dua freight market, gitu ya, yang umum, gitu ya. Yang pertama adalah tram, yang kedua adalah liners. Ini biasanya kapal itu beroperasi kalau enggak ya biasanya dia masuk ke market tram atau masuk liner gitu. Tapi biasanya dia akan jarang gitu ya dari tram nyebrang ke liner atau dari liner nyebrang ke tram. Apa sih bedanya gitu ya antara tram dengan liner?
Kalau di time market gitu ya, suatu kapal itu dia akan mengikuti kargo gitu ya. Kargonya ada di mana gitu ya. Kadang dia bisa ada di kargonya ada di Asia gitu ya. Kalau kargonya permintaannya di Asia, dia di Asia. Tapi dia juga bisa menyeberang gitu ya, menyeberang ke Eropa, bisa juga ke Amerika gitu ya. Bisa juga ke Afrika dan segala macamnya. Dimanapun kargonya, permintaannya itu gitu ya. Permintaan akan pengangkutan, si kapal itulah yang mengikuti gitu ya. Jadi dia bisa berpindah-pindah, rutenya nggak jelas, itinerarinya nggak jelas, jadwalnya nggak jelas. Suatu kapal dia bergerak secara acak mengikuti kargo, nggak punya rute secara tetap. Kebalikannya gitu ya adalah liner market. Kalau di liner gitu, biasanya pelabuhan loading dengan pelabuhan bongkarnya itu sudah fix gitu ya. Dia beroperasi di situ-situ aja gitu ya. Misalnya Singapura ke Jakarta gitu ya. Ya sudah dia kapal itu beroperasi dari Singapura ke Jakarta, balik dari Jakarta ke Singapura dan segala macamnya. Sudah memiliki suatu rute yang tetap. Itulah yang disebut sebagai liner. Biasanya jadwalnya di sini juga sudah tetap gitu ya. Jadi sudah ada rute yang jelas dan jadwal yang jelas. Nah, disinilah yang biasanya menjadi karakteristik dari si liner market ini. Nah, shipping market sendiri sebenarnya bisa dibagi ke dalam dua kelompok besar gitu ya, di mana masing-masing kelompok itu memiliki dua subkelompok. Kelompok besarnya dari shipping market itu ada yang disebut sebagai real market gitu ya, atau pasar real, dan juga ada auxiliary market gitu ya, atau pasar turunannya. Nah, kenapa disebut real market dan kenapa disebut auxiliary market? Ada penjelasannya gitu ya. Jadi di bawah real market itu ada dua pasar lagi yang disebut sebagai new building market gitu ya, dan juga demolition market. New building market ini adalah pasar di mana yang memfasilitasi gitu ya, pemilik kapal itu untuk membangun kapal baru gitu ya. Membangun kapal baru. Jadi di sini ada shipyard, ada mempertemukan shipyard dengan si pemilik kapal gitu ya. Ini adalah di new building market. Nah, ini menjadi real gitu ya, karena new building market ini menentukan jumlah kapal yang ada di pasaran gitu. Kalau pihak yang ingin membangun suatu kapal itu banyak gitu ya, berarti dia akan menambah suplai kapal yang ada di pasar. Kebalikan dari new building adalah demolition market gitu ya. Jadi ada suatu kapal gitu ya, ketika kapal itu sudah dipandang mungkin tidak lagi ekonomis untuk dioperasikan, dia masuk ke demolition, dia akan didemolish gitu ya, dia akan di-scrap, otomatis kapal tersebut akan kurang. Pasokan dari kapal yang ada di market akan berkurang gitu. Jadi ini disebut sebagai real market karena new building market dan juga demolition market tersebut dia mempengaruhi jumlah kapal yang beredar di pasaran. New building dia akan menambah, sementara demolition dia akan mengurangi. Nah, sementara itu kalau di auxiliary market, dia itu sebenarnya tidak menambah jumlah kapal maupun tidak mengurangi jumlah kapal yang ada di market. Dia adalah pertukaran di antara pihak gitu ya, baik itu pemilik maupun pengguna kapal gitu ya yang ada di market, tapi tidak menambah ataupun mengurangi. Nah, itu ada dua turunannya. Freight market. Ini adalah yang mempertemukan gitu ya antara penyewa gitu ya, penyewa jasa kapal dan juga pemilik kapal gitu. Pemilik kapal yang ingin menyewakan kapalnya. Nah, pemilik kapal yang ingin menyewakan kapalnya ketemulah dengan pihak yang ingin menyewa kapal. Nah, itulah yang membentuk suatu freight market gitu ya. Itu di situ jelas gitu ya bahwa jumlah kapal yang ada di pasar tidak akan bertambah ataupun berkurang gitu ya, karena mempertemukan antara penyewa dengan yang akan menyewakan. Yang kedua adalah pasar second hand gitu ya, sale and purchase market gitu ya. Ya, ini adalah transaksi jual beli kapal second yang ada di market. Ini nggak menambah maupun mengurangi gitu ya, karena transaksinya jual beli pasar second hand itu ya dari pihak satu ke pihak yang lain saja gitu. Jumlah kapalnya yang ada di market secara agregat dia akan sama. Jadi inilah shipping market gitu ya. Ada dua kategori besarnya, real market yaitu adalah yang mempengaruhi jumlahnya kapal yang ada di market, dan juga auxiliary yang tidak mempengaruhi. Real market ada new building dan demolition market. New building dia menambah jumlah kapal yang ada di market, sementara demolition dia akan mengurangi suplai kapal yang ada di market. Nah, auxiliary market dia ada freight market dan juga ada sales and purchase market. Itu adalah market shipping. Lalu bagaimana market tersebut gitu ya mempengaruhi cash flow gitu ya dari pemilik kapal gitu ya.
Ini ada suatu relationship-nya gitu ya. Yang pertama ada yang di tengah-tengah itu adalah shipping cash flow gitu ya. Nah, shipping cash flow ini apa? Dia bisa sifatnya cash in gitu ya, yaitu menambah cash dari suatu pemilik kapal, atau dia bisa cash out gitu ya, dia mengurangi cash dari pemilik kapal. Nah, yang pertama adalah freight market gitu ya. Freight market itu sebagai pemilik kapal ya, ketika dia ada di freight market, ada penyewaan gitu ya, dia bisa mendapatkan pihak yang menyewa kapalnya gitu ya, maka dia akan mendapatkan revenue gitu ya. Revenue itu adalah ditranslate menjadi cash in. Jadi dia panahnya adalah dari freight market, dia menuju ke shipping cash flow, dia adalah panahnya menuju ke shipping cash flow gitu ya. Dia artinya adalah cash in. Jadi freight market buat pemilik kapal dia akan menambah cash. Lalu bagaimana kalau sell and purchase market? Ini anak panahnya adalah ini ya bidireksional gitu ya, bisa kiri dan kanan. Maksudnya apa? Ketika pemilik kapal itu ingin membeli kapal yang ada di sales and purchase market gitu ya, membeli kapal second hand gitu, dia membeli tersebut, aktivitas membeli tersebut itu adalah cash out gitu ya. Dia akan mengurangi cash dari si pemilik kapal. Tapi kalau dia itu menjual gitu ya, menjual kapalnya di pasar second hand, dia akan mendapatkan cash in gitu ya. Jadi panahnya ini bolak-balik. Kalau di new building market, panahnya cuma sekali, gitu. Karena kalau pemilik kapal ingin membeli kapal baru, ingin membangun kapal baru, gitu ya, maka panahnya adalah dia adalah relationship-nya adalah cash out, gitu ya. Makanya panahnya dia keluar. Kebalikannya, kalau dia masuk ke demolition market, gitu ya, kapalnya akan di scrap, gitu ya, maka dia akan mendapatkan cash, gitu ya, dari yang ada di market, dari hasil LDT dari bajanya itu. Ini adalah relationship dari bagaimana empat market tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi cash flow dari pemilik kapal. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. New building market, pasar kapal baru. Nah, ini ada suatu grafik gitu ya, yang dari Clarkson gitu ya. Kita tahu gitu ya bahwa ini grafiknya dari 98 sampai 2021. Tren dari new building market gitu ya, dari 98 sampai tahun 2008 itu adalah uptrend. Gitu. Berarti ya dia memiliki korelasi yang kuat gitu ya dengan pertumbuhan pergerakan perekonomian agregat di dunia. Nah, di 2008 gitu ya, ketika ada krisis gitu ya, ternyata new building-nya juga ikutan jatuh gitu ya. Nah, setelah itu ada pergerakan new building dari tanker itu dia cenderung flat. Jadi memang pasar new building ini ternyata nggak ini ya nggak steady gitu ya, dia bisa naik turun gitu ya, cukup volatile, dan dia juga mengikuti perekonomian dunia dan faktor-faktor lain yang menentukannya. Nah, ini bagaimana sih gitu ya hubungan antara new building market ini gitu ya terhadap trade volume. Jadi kalau misalnya pasar itu ekonomi itu sedang booming gitu ya, ekonomi booming itu diimbangi dengan perdagangan, volume perdagangan yang meningkat gitu ya, maka demand akan suatu pengapalan gitu ya, karena perdagangan pasti akan berkaitan dengan pengapalan, itu pasti akan meningkat. Meningkatnya permintaan akan pengapalan, gitu ya, tentu dia akan meningkatkan freight rate, gitu, karena demand-nya dia tetap. Kalau misalnya demand-nya dia meningkat, ketika demand meningkat belum diimbangi dengan suplai kapal yang meningkat, tentu freight rate-nya dia akan naik, gitu. Nah, dengan kalau misalnya di pemilik kapal, gitu ya, existing, gitu ya, ketika dia tahu bahwa freight rate-nya meningkat, tentu keuntungannya, gitu ya, dia akan meningkat, gitu. Nah, untuk mengimbangi permintaan yang meningkat tersebut, karena dia sudah mendapatkan cash in, gitu, biasanya pemilik kapal bisa berinvestasi di kapal baru, gitu, memutuskan berinvestasi di kapal baru. Nah, itu jadi volume perdagangan meningkat, freight rate-nya meningkat, keuntungan dari pemilik kapalnya meningkat, dia berinvestasi. Gitu. Demand akan new ship, gitu, demand akan kapal baru, dia juga meningkat. Nah, meningkatnya demand akan kapal baru, pada akhirnya dia akan meningkatkan harga dari suatu new building dari kapal itu. Nah, inilah relationship-nya. Jadi ketika perekonomian booming, akhirnya gitu ya harga kapal baru akan meningkat. Inilah relationship-nya kenapa sih
harga kapal itu gitu ya biasanya memiliki korelasi yang positif gitu ya dengan perekonomian dunia, pertumbuhan perekonomian dunia. Sebagai substitusinya dari kapal baru, itu di market itu juga ada second hand vessel gitu. Yaitu ini biasanya pemilik kapal itu memiliki dua opsi itu gitu ya ketika akan mendapatkan kapal di market, apakah dengan new build atau melalui second hand gitu. Kalau new build tentu ada cons-nya gitu ya. Cons-nya adalah dia butuh waktu gitu ya untuk pembangunan gitu ya. Mungkin antara 2 sampai 4 tahun gitu ya. Jadi ketika pemilik kapal ingin mendapatkan kapal baru gitu ya, dia harus menunggu paling enggak 2 sampai 4 tahun gitu ya. Tentu dari rentang tersebut gitu ya, ada mungkin demand yang nggak bisa dia penuhi gitu ya. Bisa jadi dia dalam 2-4 tahun itu ada banyak demand yang seharusnya dia bisa provide gitu ya. Tapi kalau nggak bisa dia penuhi gitu ya, harus menunggu 4 tahun, maka ada opportunity loss. Makanya biasanya kalau seperti itu, ada pemilik kapal yang langsung bergerak ke second hand vessel gitu ya. Dia grab. Nah, pergerakan dari second hand vessel itu ternyata juga sama ya, dia juga sangat volatil gitu ya, dia mengikuti pertumbuhan perekonomian. Ketika booming dia akan naik, ketika ada depresi gitu ya, maka harganya juga turun gitu. Nah, ini second hand vessel ini gitu ya, harganya itu bisa sangat tajam gitu ya. Contohnya nih di tahun 2001 gitu ya, suatu kapal gitu ya yang dibeli dengan harga 32 juta USD gitu di tahun 2004 gitu ya, 3 tahun kemudian ternyata harganya bisa naik menjadi 62 juta USD, hampir 2 kali lipat gitu ya, hanya dalam waktu 3 tahun gitu ya. Jadi ini juga menarik gitu ya buat investor yang mungkin ingin buy low sell high gitu ya, yang mungkin nggak terlalu ingin masuk ke bisnis pengapalannya, cuma ingin mendapatkan keuntungan dari harga second hand. Inilah yang karakteristik gitu ya dari harga second hand kapal itu. Nah, di market ketiga gitu ya, itu ada demolition vessel gitu ya. Demolition vessel itu adalah demolition market gitu ya, demolition vessel. Yaitu adalah ketika suatu kapal itu akan di-scrap gitu ya. Nah, ini ada beberapa pasar gitu ya, ada di Far East itu ada di Cina, kemudian ada di India dan juga ada di Bangladesh. Ternyata pasar scrap itu juga berubah-ubah gitu ya harganya ya, seperti yang ada di chart ini gitu ya. Nilainya dia dalam dolar per LDT gitu ya. Itu nilainya juga berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Nah, ini biasanya kita sebagai pemilik kapal gitu ya memutuskan apakah akan scrap atau tetap dipertahankan, itu tentu ada beberapa keputusan gitu. Tentu kalau misalnya kita berdasarkan our own projection gitu ya, kalau misalnya ke depan ternyata dengan kapal ini dioperasikan ternyata justru akan membebani keuangan perusahaan, maka akan better gitu ya kalau misalnya kita scrap saja gitu ya, kita bisa mendapatkan nilai scrap value dari pasar demolition ini. Tentu dengan melihat harganya saat ini di market dolar per LDT-nya berapa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah freight trade gitu ya. Freight trade ini adalah pasar penyewaan gitu ya. Ada pihak yang ingin menyewa kapal dan ada pihak yang ingin menyewakan kapalnya. Ada beberapa tipe gitu ya penyewaan kapal itu ya. Ada time charter yang pertama, yaitu menyewakan kapal berdasarkan waktunya gitu ya. Nah, yang kedua ada spot charter gitu ya, menyewakan kapal untuk spot gitu ya, pengangkutan 1 voyage, 2 voyage, 3 voyage dan segala macamnya. Ada juga COA gitu ya, contract of affreightment gitu ya, yang menyewakan sesuai dengan volumenya gitu ya. Misalnya dalam 1 tahun ini mengangkut misalnya 100 juta kiloliter kargo gitu ya. Pokoknya setahun itu terpenuhi gitu. Kontraknya adalah misalnya dolar atau rupiah per kiloliter atau per liter. Jadi nggak peduli berapa kapalnya gitu ya. Yang penting selama setahun itu volume kargo sebesar 100 juta kiloliter itu terangkut. Nah, ini ternyata harganya freight rate ini juga sangat berfluktuasi gitu ya di pasar gitu ya. Contohnya ini adalah kapal Aframax gitu ya, 110.000 ton gitu ya. Itu pergerakannya juga naik turun gitu ya. Spot market juga seperti itu gitu ya. Ini adalah trayek dari Singapura gitu ya, Ras Tanura ke Singapura gitu ya. Ternyata juga naik turun. Ini ada BDTI gitu ya, Baltic gitu ya, Baltic Dirty Tanker Index gitu ya, indeksnya si harga freight rate ini gitu ya, itu ternyata juga menggambarkan gitu ya, bahwa freight rate-nya itu ternyata juga naik turun yang ada di market. Ini
ada beberapa faktor gitu ya sebenarnya yang menyebabkan kenapa suatu freight rate itu bisa naik turun gitu ya. Yang pertama tentu kita bisa meninjau dari sisi demand gitu ya. Demand dari suatu penyewaan kapal itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama ada faktor politik gitu ya. Faktor politik itu misalnya bisa seperti perang, revolusi, krisis dan segala macamnya gitu ya. Ini adalah faktor politik. Nah, yang kedua adalah perekonomian dunia gitu ya, world economy gitu. Tadi kalau misalnya perekonomiannya sedang booming, berarti demand terhadap pengapalan dia akan meningkat gitu ya. Yang itu akan diimbangi dengan demand akan kapal yang meningkat juga sehingga rate-nya akan tinggi. Kemudian juga ada seaborne trade gitu ya, perdagangan dunia gitu ya. Ini adalah yang mempengaruhi demand. Kemudian ada average haul gitu ya, yaitu ada rata-rata gitu ya, jarak tempuh gitu ya, misalnya dari Cina ke South America misalnya seperti itu, atau dari mana, jaraknya itu berapa sih gitu ya, semakin panjang atau semakin pendek dan segala macam. Dan juga ada transport cost. Semakin murah suatu transport cost gitu ya, biasanya demand akan si transport akan semakin tinggi. Ini adalah beberapa faktor gitu ya yang menentukan demand dari si transport. Lalu faktor yang mempengaruhi supply dari si transport itu apa gitu ya? Yang pertama tentu adalah dari faktornya dari ship owner gitu ya. Ship owner itu bisa memutuskan untuk order new ship atau bisa scrap all ship gitu. Kalau dia lebih banyak order new ship gitu, berarti supply-nya gitu ya, itu akan meningkat. Tapi kalau dia lebih banyak untuk scrap old ship gitu ya, maka dia supply-nya yang ada di market juga semakin sedikit. Ini adalah faktor dari ordering new ship atau scrapping old ship. Nah, selain itu juga ada faktor lain gitu ya, faktor yang berpengaruh terhadap investment decision. Biasanya ini dipengaruhi oleh suku bunga gitu ya. Semakin rendah suku bunga tentu akan semakin atraktif gitu ya buat pemilik kapal untuk memutuskan berinvestasi gitu ya. Dan kemudian juga ada fleet size dan juga ada operational efficiency. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi supply dari si transport. Nah, freight rate ini seperti hukum ekonomi pada umumnya gitu ya. Itu ada ini ya, ada dua kurva gitu ya. Yang pertama adalah kurva dari demand, yang kedua adalah kurva dari supply. Demand kita tahu gitu ya bahwa kalau misalnya freight rate-nya semakin rendah, maka demand akan semakin tinggi. Nah, kalau freight rate-nya tinggi gitu ya, berarti demand-nya dia kurang gitu, kurang menarik. Gitu. Jadi dia slope-nya adalah ke kanan seperti itu. Di yang sebaliknya supply gitu ya. Kalau misalnya freight rate-nya rendah gitu ya, tentu pemilik kapal juga tidak akan ini ya attracted gitu ya untuk berinteraksi. Jadi kalau slope-nya adalah seperti ini ya. Kalau misalnya freight rate-nya tinggi, baru mereka akan tertarik untuk berinvestasi di untuk penyewaan dan juga tertarik untuk menyewakannya. Pertemuan antara kurva demand dengan supply itulah yang menggerakkan freight rate yang ada di market. Nah, ini ada satu hal yang menarik gitu ya, yaitu yang studi gitu ya, yang dilakukan oleh Yun gitu ya, dan juga dia turunannya dari Stopford gitu ya. Ada korelasi ternyata antara new building price gitu ya terhadap second hand price gitu. Jadi pergerakan antara new building gitu ya dengan second hand gitu ya, itu cenderung berkorelasi positif gitu ya. Kalau satu naik, yang satunya juga naik. Gitu ya. Kalau yang satunya turun, yang satunya juga turun. Ternyata korelasinya sangat kuat faktornya. Nah, ininya ya, coefficient of correlation-nya 0,8. Tinggi sekali hubungan korelasi antara new building price dengan second hand price. Nah, selanjutnya gitu ya, korelasinya itu juga ada antara new building dengan scrap vessel price gitu ya, bahwa ternyata new building price dengan scrap vessel price itu memiliki korelasi yang kuat juga 0,711 gitu ya. Yang ternyata nggak terlalu signifikan korelasinya gitu ya, itu adalah antara new building price dengan freight rate gitu ya, yaitu cuma 0,49. Berarti nggak terlalu kuat. Lalu bagaimana hubungan antara second hand price dengan scrap vessel price? Ternyata sangat kuat gitu ya, 0,9. Demikian juga dengan second hand price dengan freight rate yang cukup kuat, yang sangat kuat juga, 0,84. Scrap vessel price dengan freight rate ternyata juga sangat kuat. Nah, inilah hubungan bahwa keempat market tersebut
secara umum memiliki korelasi yang kuat ya, kecuali tadi antara new building price dengan freight rate. Lalu itu tadi adalah mengenai beberapa market gitu ya, beberapa tipe market yang ada di shipping. Lalu bagaimana sih biasanya seorang atau sebuah perusahaan perkapalan itu menjalankan strateginya gitu ya. Tentu ada banyak strategi yang bisa dilakukan gitu ya untuk tumbuh dari waktu ke waktu. Ada yang sifatnya organic growth, ada yang inorganic gitu ya, ada akuisisi, joint venture, aliansi, dan juga network. Nah, tentu kunci utamanya dia adalah melakukan diversifikasi gitu ya, membedakan antara layanan dia dengan yang ada di pemilik kapal yang lain. Nah, suatu pemilik kapal gitu ya, dia juga bisa melakukan vertical integration gitu ya. Vertical integration itu dia adalah mencaplok gitu ya, mencaplok atau mengakuisisi gitu ya. Suatu lini usaha, suatu bisnis yang dalam value chain-nya itu enggak sejajar dengan dia gitu, tapi dia mencaplok itu baik itu yang di value chain-nya itu sebelumnya atau di setelahnya. Contohnya nih yang dilakukan oleh NYK Logistik gitu ya dan juga OCL Logistik gitu ya. Mereka itu melakukan suatu joint forces gitu untuk menjadi integrated supply chain gitu atau integrated logistik gitu. Jadi pengapalan gitu ya, dia mengakuisisi gitu atau joint force dengan misalnya layanan pelabuhan atau layanan logistik gitu yang dalam value chain itu adalah ada setelah pengapalan gitu. Itu mereka membuat suatu joint force menjadi suatu integrated logistik atau supply chain. Possibly gitu ya, itu adalah vertical integration. Lalu juga ada organic growth gitu ya, yaitu dia ya misalnya dia leverage gitu ya, misalnya angkutan captive dan segala macamnya. Dan dia juga memanfaatkan customer yang ada gitu ya untuk cross selling ataupun mungkin upselling gitu ya. Itu adalah organic growth gitu tanpa melakukan GV, akuisisi, aliansi dan segala macamnya. Itu bisa dilakukan. Pemilik kapal juga bisa melakukan akuisisi gitu ya. Contohnya adalah Hapag-Lloyd dan juga CP Ships gitu ya. Bahwa sebelum mereka itu diakuisisi satu dengan yang lain gitu ya, mereka itu mungkin masih nothing gitu ya. Tapi ketika mereka salah satu si Hapag-Lloyd ini mengakuisisi CP Ships gitu ya, ternyata dia bisa menjadi top 5 container lines gitu ya. Ini adalah strategi pertumbuhan ya secara cepat dengan melakukan akuisisi. Kemudian juga ada GV gitu ya, joint venture gitu ya. Contohnya adalah CMA CGM gitu ya, membentuk suatu GV gitu ya dengan Jardine Shipping di tahun 2000 gitu ya. Waktu itu adalah untuk mengcapture gitu ya lini usaha agensi yang ada di Hong Kong gitu ya. Jadi biasanya GV ini banyak dilakukan gitu ya, oleh perusahaan perkapalan ketika dia ingin masuk ke bisnis baru gitu ya, yang mungkin dia belum terlalu familiar, dia bisa membentuk GV dengan pihak lain yang sudah memiliki pengalaman di bidang itu gitu ya, di bisnis baru atau market baru gitu ya, misalnya contohnya tadi di Hong Kong gitu ya, yang mungkin perusahaan tersebut belum memiliki banyak pengalaman di negara tersebut. Nah, dia bisa merangkul gitu ya perusahaan yang memiliki akses ke pasar tersebut dan memiliki pengalaman, yaitu contohnya adalah seperti yang tadi ya CMSCGM gitu ya, yaitu bisnis agensi yang baru di pasar yang baru di Hong Kong. Lalu juga ada strategic alliance, gitu. Aliansi antara beberapa shipping company gitu ya. Misalnya mereka ingin melayani suatu cluster tertentu gitu ya, misalnya di Europe gitu ya, mereka membentuk aliansi gitu ya. Contohnya misalnya ada COSCO, K-Line, Yang Ming dan juga Hanjin Shipping gitu ya. Mereka membentuk suatu aliansi baru gitu ya di tahun 2006. Nah, gabungannya itu gitu ya dengan aliansi itu ternyata mereka secara capacity gitu ya menjadi nomor 2 setelah Miles. Nah, kalau mereka satu-satu mungkin capacity mereka nggak sedemikian besarnya. Ini adalah beberapa contoh pengembangan usaha yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkapalan. Nah, lalu di Indonesia sendiri gimana gitu ya? Di Indonesia kita mengenal ada beberapa perusahaan perkapalan atau pelayaran gitu ya, seperti ada Buana, ada Samudra, ada Humpus, ada Suci Lines dan segala macamnya. Ini adalah pergerakannya gitu ya dari 2015 sampai 2020 gitu di akhir. Moles gitu ya, semuanya memiliki kurang lebih tren yang flat ya dalam 5 tahun terakhir. Mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan sektor lain gitu ya seperti banking, industri dasar dan segala macamnya, mungkin pergerakan dari perusahaan-perusahaan pelayaran ini kurang atraktif gitu ya, cenderung lebih flat.
Mungkin di tahun beberapa fase terakhir ini, di waktu terakhir ini hanya si Buana gitu ya yang memiliki uptrend gitu ya, karena memang di tahun 2020 pasar internasional sedang booming gitu ya, dan kapal-kapalnya dari Buana mungkin banyak dioperasikan di internasional. Itulah yang mungkin menjadi drive force gitu ya, kenapa stoknya dia menjadi meningkat secara fundamental ya. Belum lah, ini di luar dari aspek di luar itu. Nah, perusahaan-perusahaan perkapalan juga mungkin gitu ya ke depan dituntut untuk melakukan suatu perubahan bisnis yang cukup signifikan gitu ya. Karena saat ini kargo-kargo gitu khususnya yang mereka banyak fokus di bisnis fosil gitu ya, angkutan minyak dan gas gitu ya, ke depan mungkin bisa beralih gitu ya, bisa beralih angkutannya karena potensi penurunan dari bisnis minyak dan gas. Nah, di sini ada green shipping gitu ya, ada roadmap-nya gitu ya, di mana dia bisa memakai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti LNG, biofuel, metanol, hidrogen dan segala macamnya. Gitu. Dia bisa perusahaan perkapalan bisa melakukan shifting gitu ya dari tipe bahan bakar yang sifatnya fosil dan karbon ke yang less karbon gitu, atau yang bahkan karbon netral sama sekali gitu. Nah, itu LNG, biofuel, metanol dan juga hidrogen. Lalu perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya juga harus bisa mengurangi emisinya gitu ya, yaitu dengan melakukan beberapa aplikasi berbasis teknologi gitu ya, misalnya dengan advanced analytics, platform, Internet of Things, artificial intelligence dan segala macamnya. Yang tujuannya adalah untuk mengefisienkan operasionalnya gitu ya, menghemat konsumsi bahan bakar dan juga menurunkan emisi. Ini adalah yang saat ini sedang cukup happening di perusahaan-perusahaan perkapalan. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi carbon neutral company gitu ya di masa depan. Oke, mungkin demikian mengenai overview dari bisnis shipping gitu ya. Semoga apa yang dibahas ini bisa memberikan sedikit pencerahan gitu ya mengenai apa sih di dalamnya si bisnis shipping itu gitu ya. Demand-nya itu seperti apa, supply-nya seperti apa, pasarnya apa gitu ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi demand, faktor-faktor apa yang mempengaruhi supply gitu ya. Bagaimana kinerja dari suatu shipping company dan segala macamnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Thank you.